Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asro Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rahasia meditasi kuantum lebih dalam lagi. Dan pada kesempatan kali ini saya mengajak sahabatku semua, saudaraku semua, untuk mengetahui kenapa di dalam diri manusia itu sering muncul beberapa sifat daripada manusia itu sendiri. Ada kadang-kadang manusia itu bersifat seperti malaikat, kadang manusia itu bersifat seperti hewan, kadang manusia itu bersifat seperti iblis atau setan. Orang-orang yang di dalam kesehariannya selalu mengeluarkan, selalu menunjukkan sifat iblis atau sifat hewaniah yang ada di dalam kehidupannya adalah mereka-mereka yang belum mampu mengenal dirinya. Sesungguhnya di dalam diri manusia ada sifat malaikat, ada sifat kenabian atau kerasulan, dan ada sifat-sifat Tuhan yang harus dia kenali satu persatu, yang harus dia kenali setiap kedudukannya, setiap makomnya, sehingga dia mampu istiqomah untuk mengeluarkan sifat dan karakter yang terbaik di dalam kehidupannya. Seseorang yang belajar rohani, yang belajar tentang pengenalan diri, tentang ilmu ma'rifat atau tentang ilmu kebatinan, yang dia cari adalah sifat-sifat yang baik, yaitu sifat malaikat, sifat kenabian kerasulan, dan sifat ketuhanan di dalam dirinya, sehingga dia mampu melahirkan di dalam kehidupan nyatanya sifat-sifat tersebut sebagai salah satu tanda bahwa dirinya telah mengenal makom malaikat, dia telah mengenal makom kenabian, dan dia telah mengenal makom ketuhanan yang ada di dalam dirinya, sehingga dia mampu melahirkan semua sifat-sifat yang baik tersebut di dalam kehidupannya. Apabila diri kita tidak belajar rohani, tidak mau meditasi, tidak mau menyelami rahasia dan hasanah diri kita, khususnya yang tersimpan di dalam hati kita, maka keseharian kita akan selalu menunjukkan perangai, menunjukkan sifat dan perbuatan yang mewakili sifat daripada iblis, sifat daripada hewan, sifat daripada setan, dan lain sebagainya. Manusia yang cenderung di dalam kehidupannya selalu melahirkan sifat hewan, sifat iblis, sifat setan adalah mereka yang hidup di dalam kegelapan, mereka yang hidup di dalam kesedihan, mereka yang hidup selalu di dalam kerugian. Apapun yang dia cita-citakan, apapun yang dia bangun, semuanya akan hancur berantakan, sehingga dia semakin kalut, dia semakin gelap, dia semakin tidak tahu arah di dalam kehidupannya, sehingga tercermin di dalam setiap pribadinya, setiap perilakunya, setiap sikapnya hanya mencerminkan karakter dan sifat daripada hewan dan iblis, agar diri kita tidak tersesat, sehingga kita mampu menemukan hasanah yang tersimpan di dalam diri kita dan melahirkan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga mampu mendatangkan keberkahan, kekayaan, kesehatan, keberuntungan, kebahagiaan di dalam hidup ini. Maka marilah kita mencoba untuk menyelami diri kita, sehingga kita mampu menemukan sifat dan karakter malaikat yang ada di dalam diri kita,
sifat dan karakter kenabian dan kerasulan di dalam diri kita, sifat dan karakter Tuhan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita mampu mengaplikasikan, kita mampu mewujudkan, melahirkan, menumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita. Dan itulah salah satu tanda apabila diri kita telah mampu mengaplikasikan sifat-sifatnya malaikat, sifat-sifatnya kenabian dan kerasulan, serta sifat-sifatnya Tuhan di dalam kehidupan kita, maka diri kita telah menemukan hakikat diri kita. Kita telah mengenal diri sebagai jalan untuk mengenal Tuhan. Untuk itu, simak penjelasan berikut tentang sifat-sifat yang ada di dalam diri manusia yang seringkali ditumbuhkan, dimunculkan di dalam setiap apapun yang dia lakukan, baik dari perkataan, perangai, akhlak, budi pekerti, dan lain sebagainya. Di dalam diri manusia itu ada 7 sifat, 7 alam, 7 langit, 7 bumi, Al-Fatihah yang ayatnya juga 7, dan lain sebagainya. Maka di dalam diri manusia itulah sebenarnya segala rahasia itu tertanam di dalam diri manusia. Dan sangat sedikit manusia yang mampu menyelami dirinya sendiri, sehingga dia mampu menemukan 7 tingkatan, 7 makom yang ada di dalam dirinya. Manusia lebih banyak mendengar, lebih banyak menyaksikan sesuatu yang di luar dirinya, tetapi manusia itu sangat amat sedikit yang mampu menyelami dirinya sendiri dan menemukan 7 rahasia alam, sifat, surga, neraka, langit, dan bumi yang ada di dalam dirinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 7 sifat yang sangat mempengaruhi manusia, supaya manusia itu paham kenapa sifat iblis itu muncul, kenapa sifat hewan itu muncul, kenapa sifat alam itu muncul di dalam diri manusia. Yang seharusnya manusia itu selalu mencerminkan atau melahirkan sifat daripada malaikat, sifat daripada kenabian, kerasulan, sifat daripada ketuhanan sebagai cerminan dari manusia atau insan kamil mukamil, atau manusia yang sempurna yang mampu menyempurnakan. Awal mula adalah semua sifat itu bersumber daripada Allah. Ya, semua sifat bersumber daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu turun lagi ke bawah, alam nabi atau rasul. Ini adalah 4. Ada 4 sifat. Amanah, tabligh, sidik, fatonah. Ke bawah lagi, di bawahnya alam malaikat, ada yang namanya taat. Sifatnya taat. Kalau ini sifat segala sifat. Ke bawah lagi alamnya jin atau setan. Apa? Ingkar. Ke bawah lagi hewan. Apa? Rakus.
atau serakah. Ke bawah lagi apa? Tumbuhan. Apa? Mudah goyah. Bawahnya lagi baru alam. Barulah alam. Apa sifat alam itu? Adalah sebab akibat. Nah, inilah sebenarnya ciri khas yang terdapat atau sifat yang terdapat di dalam diri alam semesta itu. Dan inilah juga yang terkandung dan yang terdapat di dalam diri manusia. Di dalamnya ada sifat Allah. Apa sifatnya Allah? Di situ ada 7 sifat. Wujud atau ada, berkata-kata, melihat, mendengar, berkehendak, berilmu, dan kuasa. Jadi di dalam diri manusia itu ada sifat daripada Allah, yaitu sifat wujud atau ada, sifat mendengar, sifat melihat, sifat berkehendak, sifat berilmu. Dari semua manusia ini mempunyai sifat dari Tuhannya, ya, yaitu sifat melihat, mendengar, berkata-kata, kuasa, berilmu, berkehendak. Lalu turun ke bawah, di dalam diri manusia ada sifat nabi dan ada sifat rasul. Sifat rasul ini ada 4 sifat, yaitu amanah, tabligh, sidik, dan fatonah. Seharusnya manusia harus mempunyai sifat amanah, tabligh, sidik, dan fatonah. Lalu turun lagi ke bawah, ada sifat malaikat. Apa sifat malaikat itu? Taat. Nah, ketiga sifat inilah yang berasal dari sifat cahaya atau sifat bawaan dari manusia. Inilah yang terkandung di dalam ruh sebelum kita dilahirkan ke dalam rahim ibu. Sifat Allah yaitu melihat, mendengar, sifat nabi yaitu amanah, tabligh, sidik, dan fatonah, sifat malaikat yaitu taat. Jatuhnya nanti sama dengan yang penjelasan kemarin, rodiyah, mardiyah, kamilah. Alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Inilah ruh yang terkandung di dalamnya, yaitu sifat Tuhan, sifat kenabian, sifat malaikat. Ruh kita inilah yang menimbulkan rasa cinta kasih, keikhlasan, keridhaan, kesabaran di dalam setiap melakukan aktivitas kehidupannya, di dalam menerima segala keadaan di dalam kehidupannya. Dia bisa bersyukur, dia bisa bersabar, dia bisa ridho, sehingga kehidupannya itu penuh dengan keberkahan, kehidupannya penuh dengan keberlimpahan. Inilah yang disebut qada, yaitu di alam ruh sebelum dilahirkan ke rahim seorang ibu. Lalu manusia ditiupkan ke rahim seorang ibu, maka dia ditambahi dengan 4 unsur asal kejadian tubuh. Api,
angin, air, api, angin, air, tanah menjadi batang tubuh. Nah, setelah manusia dilahirkan ke dunia dengan diberi wadah batang tubuh yang berasal dari unsur api, angin, air, dan tanah, barulah ada kecenderungan manusia itu mengingkari, rakus, mudah goyah, sehingga dia masuk dan terikat dengan hukum sebab dan akibat daripada alam semesta ini. Manusia itu ingkar karena ada sifat jinnya dari unsur api. Manusia itu bersifat rakus dan serakah karena banyak unsur hewaniahnya, sehingga melahirkan sifat-sifat hewaniah di dalam dirinya menjadi rakus dan serakah. Rakus dan serakah ini lebih banyak dominan unsur anginnya. Lalu manusia itu cenderung mudah goyah, mudah tersinggung, mudah tergores, mudah putus asa karena di dalam dirinya mengandung sifat-sifat tumbuhan yang terjadi dari unsur air. Lalu manusia itu lahir tidak terlepas dari hukum sebab dan akibat, aksi dan reaksi. Hal itu terjadi karena di dalam diri manusia terdapat unsur alam yang sifatnya itu sebab dan akibat. Ini tercipta dan terjadi dari unsur tanah. Nah, selama ini diri kita, manusia itu berjuang keras untuk menghilangkan sifat ingkar, sifat jin dan setannya dengan melakukan ibadah-ibadah riadoh. Kita manusia berjuang untuk membuang nafsu rakusnya, serakahnya dengan riadoh, dengan tirakat. Manusia pun ingin kembali mempunyai kekuatan, mempunyai keyakinan sehingga tidak mudah goyah dengan riadoh. Manusia pun ingin keluar dari sebab dan akibat, maka dia pun melakukan riadoh. Baik itu puasa, tirakat, sholat, dan sejenisnya. Nah, di dalam praktek meditasi kuantum, maka unsur api inilah yang kita netralkan, unsur angin kita netralkan, unsur air kita netralkan, unsur tanah ini kita netralkan, sehingga ini hilang. Nah, ini hilang. Ini hilang. Hilang. Hawa dari batang tubuh itu netral atau musnah. Nah, kalau hawa dari batang tubuh ini sudah netral, sudah musnah, dengan jalan kita tanggalkan, kita netralkan, kita kembalikan ke asal kejadian dirinya melalui meditasi kuantum, maka yang muncul adalah sifat-sifat daripada malaikat, sifat-sifat daripada kenabian yang merupakan manifestasi daripada sifat-sifat daripada ketuhanan. Sifat ruh kita ini yang penuh cinta kasih, penuh kekayaan, tidak mengenal mati, tidak mengenal sakit, tidak mengenal miskin.
tidak mengenal rugi, tidak mengenal kesempitan, tidak mengenal kesusahan akan muncul di dalam kehidupan manusia, akan terbit di dalam diri manusia. Dengan begitu, maka manusia itu barulah dia mengenal dirinya, yaitu diri yang tidak mengenal sakit, diri yang tidak mengenal miskin, diri yang tidak mengenal kekurangan, diri yang tidak mengenal mati. Dengan begitu, maka dia akan mengalami proses mati sebelum mati. Fanaul, fana bilah bakok bilah. Jadi ingat ya, manusia itu bisa taat karena ada sifat malaikat di dalamnya. Manusia itu bisa amanah, bisa cerdas, bisa sidik, bisa fatonah, itu karena ada sifat nabi dan sifat kerasulan di dalam dirinya. Manusia itu bisa melihat, mendengar, berkehendak, berilmu, itu karena adanya sifat Tuhan di dalam dirinya. Yang semuanya itu terhimpun di dalam roh, dan roh ini sifatnya kekal seperti keadaan daripada Allah itu sendiri. Nah, supaya kita menuju ke dalam kekal bersama Allah, maka kita harus menanggalkan 4 dari hawa batang tubuh yang merupakan sumber daripada sifat ingkar, sifat goyah, sifat serakah dan rakus, serta sifat yang terikat dengan sebab dan akibat. Dengan meditasi kuantum, kita kembali menjadi diri kita. Kita menemukan roh kita yang selama ini tertimbun, tersimpan, terhijab di dalam diri kita, ditumpuki api, ditumpuki air, ditumpuki angin, ditumpuki tanah, sehingga roh ini tidak pernah keluar dari cangkangnya dan menunjukkan eksistensinya di dunia untuk menemukan kebahagiaan, keberlimpahan, keberuntungan, untuk menemukan dirinya yang tidak pernah mengenal sakit dan tidak pernah mengenal mati. Itulah salah satu tujuan daripada meditasi kuantum. Oke, inilah salah satu rahasia meditasi kuantum peninggalan leluhur kita, yang dulu leluhur kita menamakan meditasi Sastro Jindro Sasahidan atau Magdum Sarbin. Salah satunya adalah menemukan jati diri manusia dengan cara menanggalkan, menetralkan, mengembalikan unsur batang tubuh manusia ke dalam asal kejadian dirinya sebelum mati, sehingga dia mengalami proses mati sebelum mati. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.